anjing bang. Mati aja, lo bisa mati. Gak ada di dunia di anjing lo. Gua sumpahin, pulang ini lo mati. Nabrak kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat PGP. Penting gak penting channel podcast. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap kondisi produktif, dan juga tetap semangat pastinya, gitu ya. Oke, jumpa lagi dengan saya di sini Fikar Medi sebagai host di PGP Podcast kali ini. Nah, untuk podcast kita kali ini kita udah masuk di season ke-5. Season ke-5. Jadi sebelum-sebelumnya podcast kita bisa dilihat di link di bawah ini atau juga di atas ya. Banyak itu podcast-podcast yang sudah kita sharing-sharing bareng teman-teman. Nah, untuk kali ini kita juga bakal sharing masih sama dengan narasumber member PGP kita sendiri. Ya, untuk temanya kali ini mungkin kita akan bahas tentang fake friend. Nah, mau tahu tentang fake friend itu apa dan juga siapa yang akan saya bincangi, dan saksikan setelah yang berikut ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita akan sedikit sharing dan berbincang-bincang dengan tema fake friend. Yang akan kita undang di sini adalah narasumber salah satu member PGP, yaitu Dimas. Tepuk tangan dulu. Silakan Dimas. Jaga jarak ya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau misalkan untuk jaga kesehatan, ini kan masih pandemi COVID ya. Jadi kalian harus patuhi protokol kesehatan dan juga tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Benar. Udah steril ya? Steril dong. Oke, ini perkenalkan dulu. Ini adalah salah satu member PGP kita, yaitu Dimas. Dimas yang sangat berperan penting dalam podcast kita kali ini. Oke Dimas, kalau boleh tahu atau boleh kita perkenalkan dulu dengan sobat PGP setiap penonton kita nih. Boleh. Apresiasinya udah banyak nih di sini. Oke, boleh dulu kan? Ya, perkenalkan nama saya Dimas ya. Dimas saja. Dimas Prakasa. Dimas Bank. Oh, bukan. BBB. Ya, saya salah satu member ya di PGP. Oke, buat Dimas di sini kita udah siap ini. Ini aku lihat dulu ya. Dimas, udah banyak nih kita mau ditanyain sedikit. Juga dengan temanya fake friend ya. Fake friend. Oke, Dimas, boleh kita tahu dulu kesibukan untuk saat ini? Kalau kesibukan untuk sekarang ya, Ya. masih kuliah. Oh, masih kuliah. Mahasiswa. Udah semester berapa? Semester baru sih, semester 1. Oh, semester 1. Oh, jadi gimana sih kesan Dimas? Ini kan baru sih semester 1. Berarti ini kan kita lagi yang namanya kuliah online ya. Kuliah, sekolah, ataupun kerja juga gitu. Jadi Dimas maksudnya belum datangnya ke kampusnya gitu ya. Ketemu dengan teman-teman gitu. Nyentuh kampus tuh aja nggak pernah. Nggak pernah nyentuh kampus tuh. Nggak pernah. Jadi nggak pernah jadi. Nggak pernah. Jadi ya sudah. Ya. Nanti aja gitu. Masih aja di sekolah online. Nikmatin dulu. Karena ada beberapa orang kuliah online katanya lebih asik, lebih santai gitu kan. Nah, oke Dimas, kalau boleh tahu untuk saat ini juga Dimas kan kesibukannya ini kuliah aja nih. Fokus kuliah, dan juga untuk jurusannya Dimas ambil apa di salah satu? Kalau jurusannya ngambil sistem informasi. Sistem informasi di salah satu universitas swasta ya? Swasta. Sistem informasi. Sistem informasi. Nah, kalau boleh tahu buat Dimas nih, apa sih ketertarikan Dimas di banyak ya jurusannya, tapi Dimas pilihnya sistem informasi gitu. Kalau ketertarikannya memang dari waktu SMP. Emang seneng ngutak-ngatik teknologi gitu, berbau-bau teknologi kan. Kan sistem informasi ini coding ya, programming ya, tentang komputer. Memang punya ketertarikan di situ sih. Memang udah Dimas ini udah punya basic di dunia sistem informasi atau komputer ya. Sistem informasi gimana sih kesan Dimas di sistem informasi ini? Apa kuliahnya asik? Kalau buat pusing gitu. Kesan online sekarang ya, kuliah daring online. Susah nyusahin ya, soalnya nyusahin itu kan nyusahin dalam artian tuh nggak paham gitu, kurang paham kalau di online tuh nggak secara langsung dipraktekin gitu, nggak. Ini berusaha sendiri melihat tutorial dari dosen yang direkam. Apalagi kan itu tentang soal-soal sistem informasi. Oh jadi Dimas kan pilih sistem informasi nih, apakah ada niatan untuk jadi guru atau sistem informasi kan bisa jadi sistem guru atau polisi? Polisi, lenceng.
Niatan dari sistem informasi ini kalau udah tamat ya, harapan ke depan maksudnya. Bukan sih, maksudnya tuh ya untuk boleh sih boleh. Iya, sama aja. Harapan ke depan sih banyak sih kalau sistem informasi ini mau kemana jalurnya. Oh, jadi dimasuk pilih sistem informasi jadi peluang ya? Ya, peluangnya Banyak besar. peluang. Kemana aja? Mana aja. Cuman kalau jadi polisi kayaknya Kalau polisi Bisa. Sekarang bisa. Yang nggak bisa jadi Kang Somai. sama itu usaha Pak. Usaha, ya. Usaha gitu. Oh gitu, oke Dimas. Belum kan? Belum. Udah, cukup sini aja ya. Kalau peluangnya dari Oh iya, boleh silakan. ya kalau peluang kan sistem informasi ini bisa kemana aja nih. Dari guru, dosen bisa, Bang. programming bisa, kerja di perusahaan bisa, atau jadi web designer kan. Programming, desainer website. Oh, bukan desainer seperti Ipan Gunawan. Bukan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen kuliah itu bingung nih pilih apa jurusan, karena kan banyak nih jurusan, ada isi sistem informasi, teknik komputer, atau juga administrasi, ekonomi. Jadi kalau misalkan buat yang pengen di sistem informasi seperti Dimas ini, ada peluangnya banyak, kalian bisa kemana aja konteksnya, jadi lebih enak gitu. Jadi di sini juga kita ngarahin buat teman-teman yang pengen kuliah di sistem informasi juga boleh sharing-sharingnya kita di sini Dimasnya sedikit-sedikit. Oke Dimas, jadi kalau untuk pengalaman di sistem informasi ini kita masih tetap kuliah ya, karena kan ini konteksnya di kuliah dulu. Gimana sih maksudnya kok ada kesenangan gitu, ada progres gitu mungkin dari yang dulu autodidak belajarnya, itu kan sekolah kan, sekarang mungkin ada. Kalau progres sekarang sedikit. sih lebih adalah pengetahuan sedikit-sedikit dari kuliah. Baik dari segi desain ataupun segi bahasa pemrogramannya yang nggak bisa kita dapetin waktu otodidak. Ya. Jadi semuanya ini editornya ini di belakang layar yang sangat penting. All video. Al video. Video. Dia semua al video. Dan informasinya di bawah ada IG-nya. Cari nama. Ya, Cari nama. Jadi edited by Dimas. Ya. Cari pacar nanti. Cari Ya, pacar. beda. Beda. Kalau kita bahas pacar sedikit, boleh Dimas kita bahas pacar sedikit. Itu gimana sih? Kalau boleh tahu berapa banyak ini? Sekarang ada pacar nggak? Sekarang kebetulan lagi kosong. Lagi kosong. Ya, kalau untuk mantan banyak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk mantan ya, kalau bukan main-main nih, bukan main. Kalau dihitung pacar apa? Bukan main-main ya, pacar beneran. Cinta monyet kalau yang Ya kalau yang main-main cinta monyet. Kalau bisa dihitung dari yang serius sih bisa 3 lah. 3 Oh, mantan. 3. Jadi Masih, kalau masih yang pemula. masih pemula. Jadi kalau yang lama-lama nih banyak. Hah? Banyak kalau yang cinta monyet. Oh, cinta monyet kan enggak dihitung. Kan lah. Boleh juga dibilang Babang Dimas ini sedikit playboy ya. Nyanyi gitu. Enggak ya. Kalau menurut saya sih pacar itu penting juga sih untuk penyemangat, untuk sandaran lah kalau Iya. Nah, di sini buat sobat PGP, Yes, sobat PGP, yeah. penonton setia kita di sini. Kalau mau cari babang yang pintar ngeditin hati kalian, Iya. nah, ini Ngedit dia. hati bisa. Ngeditin hati. Oke, Bisa diatur. bisa diatur. Bisa ya? diatur. Oke, udah Dimas pada situ kita masuk ke ranah konteks temanya ya. Tema kita kan di sini fake friend. Nah, Fake buat friend. teman-teman yang penasaran, pasti kan kalian punya yang namanya fake friend ya. Fake friend kita itu banyak pasti. Pasti. Setiap orang pasti punya. Punya fake friend. Nah, jadi sini kita akan sharing dan bincang-bincang sedikit dengan Dimas untuk fake friend itu apa sih ya? Apa aja sih gitu. Keluh kesahnya gitu. Boleh dicerita apa mungkin Dimas pernah punya fake friend gitu? Ya pasti setiap orang punya fake friend. Punya pasti. Maksudnya versi Dimas nih. Kalau versi gua ya, definisi fake friend. Fake friend memanfaatkan kalau lagi ada butuh. Oh. Manfaatkan kalau lagi nggak butuh ya ditinggalin gitu. Tinggalin. Iya. MC-nya kayak Saiful Jamil nyanyi terus. Gitu. Oke, kalau boleh tahu ini Dimas fake friend-nya udah gimana sih? Udah pernah ngalamin? Kalau ngalamin sih sering sih. Sering. Sampai sekarang pun masih kayaknya. Masih. Tapi nggak tahu tuh fake friend atau enggak deh. Oh gitu. Nah, Kan nggak bisa tuh ngebaca hati orang kan. Iya, Nggak kita bisa. kalau kita harus memahami itu kan mungkin butuh waktu ya. Iya. Nah, ini kan Dimas kan ini salah satu member PGP ya. Nah, boleh ceritain sedikit nih untuk pertemanan di PGP ini gimana sih gitu. Apakah memang udah nemuin fake friend atau gimana? Kalau memang banyak fake friend saya.
mulai dari ada yang manfaatin, ada yang muka dua, Sebelum ada yang ya. cepu, banyak macam fake friend. Sebelum ya. Fake friend tuh bisa disebut teman anjing. Sabar. Sebelum ya, Ya, tapi boleh ceritain sesudah masuk di PGP, Ya. PGP ini udah ada belum? Udah nemuin belum? Kalau di PGP sih bisa dilihat dari wajahnya. Tuh ya, baik-baik semua katanya. Gak usah jauh-jauh sih, kalau kita bergrup aja sih pasti ada yang namanya fake friend, ada juga yang nggak sejalan gitu. Ya bisa dibilang ada sih. Ini kan cerita gua ke lu ya. Yang Oke. kayak tadi kan. Iya. Ini cerita sekarang. Banyak macem guys. Banyak macem orang tuh. macem. Ada yang mau manfaatin doang. Ada yang mau ngibahin kita. Oh gitu. Muka dua lah. Muka dua. Kalian tahu lah. Di depan kita baik, kalau di belakangnya jahatin gitu, ngata-ngatain Oh, atau berarti- buat omongan yang nggak sesuai dengan kita kan. Nggak sejalan gitu ya. Ya, Oh, yang menemuinya ya bisa dibilang begitu lah. Jadi Mas sendiri sih sebenarnya bisa nilai seseorang ya. Ya, Yo, ini gimana personal sih? sendiri nilai seorang bisa pasti sebelumnya. Ah. Jadi kalau sekarang sih saya nggak terlalu terlalu giat untuk mencari teman, ngalir aja. Ngalir aja ya. Yang mau berteman ayo, yang nggak mau berteman sudah. Gitu sih, gampang, simple. Iya, karena memang nyari teman. Kalau mau datang sih datang ke rumah Enak ya. atau gimana aja. Kalau Kalau misalkan- yang nggak mau sudah. Oke. Gitu ya. Gitu sih. Jadi kalau misalkan kita buat nyari teman itu memang gampang sih. Cuman kalau misalkan untuk yang menyatukan kita agak susah ya. Iya. Apalagi kita mencari musuh dan Benar juga sekali. teman-teman fake ya. Fake. Kalau untuk saya pribadi pun juga mungkin ada sih teman-teman fake. Cuman ya kita nanggapinya biasa ya. Ada juga yang kita anggapnya baik tapi nggak ketahuan. Ya, kita nggak tahu kan yang bisa nilai ini seseorang kan Pikiran ya, seorang. pikiran kita sendiri gitu. Jadi gimana sih Dimas kalau misalkan untuk fake friend nih sarannya kalau misalkan kita maksudnya Dimas nih mungkin pengalaman ya banyak mendapatkan pengalaman fake friend ya. Jadi untuk kedepannya nih bagaimana sih Dimas nanggepin fake friend ini gitu? Nanggepin fake friend. Iya, kita Yang mau ditemani. bisa dalam konteks manfaatin ya. Iya. Kalau gua lagi dia lagi nggak butuh gua, dia buang gua. Kalau misalnya dia butuh gua, dia tuh chat gua bro, kayak minjem uang atau teleponnya, mas gua butuh uang, ada alasan tuh, alasan Oh jadi kayak gini ya konteksnya teman yang datang Saat butuh aja. Ya, datang saat aja. datang saat susah. Heeh. Tapi itu susah tuh bukan alasannya tuh nggak logis gitu. Jadi bisa dikategoriin ya. Iya. Bukan kan banyak nih frame nih beberapa. Awal-awal sih Kategori. saya percaya sih awal-awal saya kasih uang saya kasih. Tapi lama kelamaan berat terus. Awalnya coba-coba ya, Pak, Iya, ya? awalnya coba-coba terus. Coba-coba yang keterusan, kecanduan gitu. Sekarang sih kalau dia ngechat atau gimana banyak sih yang gitu sih. Saya Ya, pinjemin, saya kasihan soalnya, mudah kasihan saya orangnya. Mudah Ya, kasihan dalam kepada konteks orang itu ya. orang yang kemarin nih. Ada yang give a shit. Dimas ini nanggapinnya kayak mana ya? Maksudnya go away gitu aja. Iya. Intinya kalau mau Kalau mau berteman ya ayo. Ya. Kalau nggak mau sudah. misalnya nih teman-teman aja gitu, Iya. teman yang selalu datang memanfaatkan sesuatu yang tiba-tiba Benar. keluar gitu dalam konteks itu. Prinsip Mas, gitu sih bisa lebih tenang lah hidup. bisa lebih tenang ya. Tapi kalau untuk tenang atau tidak tenang itu ya dari kita sendiri sih ya. Dari kita nanggapinnya. sendiri. Jadi kalau misalkan Dimas Iya, dapat teman benar-benar. kayak gini sih, oh aku nanggapnya kayak gini gitu. Ya kalau untuk saat ini kan Dimas bergabung di PGP ya mungkin kalau misalkan merasa kayak keluarga teman ya harus dijaga gitu. Tapi kalau misalkan biar kita nggak miskomunikasi, ya Dimas ya kita kasih saran sih, Dimas langsung aja nih bilang sama temannya tuh kayak gini biar nggak kejadian namanya fake friend tersebut. Gitu. Karena memang kontak fake friend-nya itu memang banyak sih sebenarnya. Banyak macam. Apalagi buat sobat di P channel ini kita mungkin pasti banyak sekali fake friend kan. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ada cerita tentang fake friend, boleh kalian cerita aja di bawah sini. Dan apabila nanti kita ada kesempatan, boleh Bisa lah kita bahas bareng. Iya, kita bahas bareng atau Curhat bareng gitu. curhat online. Oke. Untuk Dimas jadi untuk kedepannya nih, tadi udah pilih-pilih teman atau segala macam udah apa? Oh ya, aku mau tanya dulu nih, hobinya apa nih untuk saat ini? Kalau hobi sih Tapi bukan hobi fake plan ya. kalau hobi sih ini sih apa? Musik Oh jadi baru, ya, musik baru, Oh, musik baru. musik baru mau ngedalamin dunia musik kan. dunia musik. Mungkin ada prestasi, maksudnya pengen buat ini, buat itu. Mungkin ada single ini.
Oh, single kita jangan lupa cek tuh di atas. Ada sini. Oh, ada Dimasnya juga. Wrighten lirik kan gotong royong gitu. Ada member yang lain sama ada saya juga yang terkait di Wrighten. Boleh disebutin? Iya. Boleh. Nah, gini, kita kasih challenge sedikit ya buat Dimas. Dimas kan mungkin orangnya kadang-kadang pura-pura lupa. Oh, pura-pura lupa. Pura-pura lupa, tapi lupa mantan aja. Jangan datang lagi. Nah, Oh, sudah diambil. Sakit bro, bisa lupa. Nah, sudah. Boleh kita kasih challenge sedikit sih buat Dimas. Boleh sebutin member PGP. Ingat mungkin. Boleh diceritain dari yang paling tua sampai ke yang paling muda. Wah, panjang. Ya, kalau disebutin semua panjang nih. Ya, pertama sih ada Arafa Akbar sebagai leader PGP lah. Soalnya orang paling tua di antara kita semua. Tua tapi paling muda. Tua tapi jiwa paling muda, guys. Iya. Satu. Ya, satu. Oh, boleh tahu PGP-nya ada berapa? PGP ada 7. 7. Hanya bertujuh. 7 orang, nggak nambah lagi ya. Nggak 7 nambah ya. lagi. 7 bukan Seven Icon. Seven Icon. Itu salah satu band Indonesia. Ya. Oke. Lalu satu apa? Satu Rafa, kedua ini. Oh, Ini saya orangnya, sendiri. ini orangnya. Perkenalan saya udah tahu di sini. Muka saya sudah banyak di podcast ini. Sebagai host PGP lah ya. Saya Yang sebagai host, ketiga- saya sebagai mixing. Mixing musik Jadi dia. musik itu saya semua yang buat. Kalau ada musik single kita yang bagus tuh, mixingannya bagus kan dia yang edit kan. Boleh teman-teman kalau mau mixing kontak aja. Bisa kontak di bawah Instagramnya ada bro. Promo Iya, Covid. Iya. 2 ya. Diskon dong. 3 3 ada si Sony Ramadan. Sony Ramadan. Keempat. Gak usah panjang-panjang lah. Keempat ada Verta yang season sebelumnya. Oh, season keempat di sini ya. Kalau mau lihat Verta di season keempat ya. Verta tuh sebagai pengarah untuk belajar di dalam ngedalamin dunia musik. Iya. Yang kelima. Yang kelima ada si Faris. Oh, Faris. Si Faris. Oh, Faris Alfarizi. Bukan ya? Faris Alfandi. Mana nama teman sendiri lupa nih. Tadi dibilang fake. Mungkin Gimana ini yang fake ya? Enggak. Ya, jadi Faris Alfandri ini sebagai videografi, foto juga, lighting juga semuanya lah. Yang ngerekam ini aja Faris nih. Oh, iya. Faris. Itu tawannya. Tahu Faris. Mungkin lagi konsen dia ya. Iya. Kalau nggak konsen nggak digaji dia. Keenam ada Dava. Si ganteng. Dava Saidina sebagai Visual. Visual PGP lah. Soalnya Ganteng kata. saya sendiri laki-laki loh mengakui kalau dia tuh tampan Pak ada nih. Tapi nanti kita akan undang Dava di sini. Kita akan bicara next setelah podcast saya ke sini. Jadi kalian buat penasaran yang mana itu si Dava, nanti aku undang di sini. Mau cari waktunya dulu. Ya. Waktu yang sangat sibuk mungkin. Yang ketujuh ya Iya, dia sendiri sebagai kalian tahu lah video editor di sini. Gitu. Oh, jadi memang benar-benar bukan fake ya. Jadi semua real prank. Jadi semuanya udah tahu semua gitu. Untuk maksudnya ini dari semua member nih, mungkin kalau kita dalam satu grup itu mungkin ada yang terdekat gitu. Ada yang agak jauh gitu kan. Namanya kan satu grup kan pasti kayak satu gitu grup ya. Misalnya satu grup ada yang dekat ada yang jauh gitu kan. Itu biasanya di grup-grup kebanyakan ya. Iya, dibanyakan kayak gitu sih. Mungkin buat Dimas nih paling terdekatnya siapa? di sini? Kalau dari gua ya, kalau gua sih deket semua sih. Saya berusaha mendeketin diri tuh kepada seluruh anggota PGP. Ya. Soalnya kalau nggak akrab di antara bertujuh tuh gak enak guys, gak luas rasanya, gak gitu lepas ya. gitu kalau misalnya bareng-bareng gitu. Jadi akrab semua. Akrab semua. Saya nggak akrab sama Anda. Oke, jadi bener-bener memang udah tahu semua nama-nama. Jadi buat yang mau kenalan dengan kita udah dikenalin sama Dimas ya. Oke, buat Dimas jadi untuk kedepannya nih gimana sih? Apa sih buat Dimas yang mau Dimas lakuin itu kedepannya? Mungkin udah cita-cita. Katanya cita-citanya emang jadi polisi, benar? Bukan? Enggak sih. Kalau dari itu ya, dari plan ke depan jadi kita kerja atau gitu. Bukan, maksudnya cita-cita dulunya cita-cita pengen kayak cita-cita gini. saya dulu. Pengen sih Jual jadi jual Apa jual ya, batagor? gak apa-apa sih kalau Jual batagor itu apa dulu ya? Enggak. Kata lu tadi bener. Enggak, diam dulu bro. Kata dia ini bener.
bukan guyonan tuh jual bakso bener. Tapi usaha restoran punya saya nyuruh orang gitu buat Amin. restoran. Amin, amin. Ya bagaimana? Kita apresiasi dulu sih buat Dimas. Dimas, Dimas ya. Oke, selenge. Oke Dimas, itu jadi cita-citanya sekarang pengen buat usaha ya. Bukan usaha aja sih, banyak. Usaha tuh plan kedepannya aja nih, pengennya apa? Plan utama. Dimas lakuin. Ya. Plan utama. Kalau YouTube bisa sih YouTube. Ya makanya subscribe bro. Biar banyak lah kita channel kedepannya, biar seru-seruan bareng kalian gitu. Mungkin boleh. Oke Dimas, untuk sekarang sih kita udah ini ya, maksudnya temanya udah fake friend, terus semuanya udah kita bahas bincang-bincang di sini. Cuma mungkin udah keterbatasan waktu ya, durasi ya mungkin Pak ya. Iya, Durasi. Oke, buat Dimas terima kasih udah mau datang ke sini, udah bisa saya undang ke sini dan juga kita sharing-sharing berbincang-bincang sedikit tentang apa itu fake friend. Boleh kasih satu pesan buat orang yang masih jadi fake friend? Satu aja. Satu orang nama. Enggak, satu kata. Satu kata. Untuk fake friend. Iya. Satu kata. For fake friend, man. For fake friend. Khusus buat kata. Lo tuh anjing, bang. Mati aja, lo bisa mati. Gak ada di dunia di anjing lo. Gua sumpahin, pulang ini lo mati. Nabrak motor. Ya, enggak. Tega banget. Enggak tega bro. Enggak sejahat itu, enggak sejahat itu. Gua doain mudah-mudahan berubah sifatnya, enggak gitu lagi. Ingat bro, pasti ada karma. Berbuah baik lah. Kurma itu kurma. Oke. Berbuat baik lah pada orang gitu. Oke. Jangan fake lah, jangan palsu. Ntar ada karma. Oke, status saja Pak boleh palsu ya. Iya. Oke, buat teman-teman di sini jangan lupa kalian like, subscribe dan juga kalian komen apabila podcast kita ini juga menarik ya, dan juga kalian boleh share ke teman-teman kalian buat nonton di podcast kita season kali ini ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan buat yang pengen kita invitation di sini, boleh kalian komen mau diceritain tentang apa. Mungkin kita sharing nanti, mungkin yang menarik ya, yang menarik boleh kita sharing. Tapi yang benar-benar isi mungkin di Kota Palembang dulu, karena kita belum go internasional. Doa ya teman-teman. Internasional. Amin. Stay kelas bro. Oke Dimas, terima kasih atas waktunya. Semoga Dimas selalu sehat, Sama-sama. tetap semangat dan juga tetap pantengin selalu di channel PGP Penting Gak penting channel. Oke, subscribe, like, komen, Tombol merah bawah. dan sampai jumpa ke season selanjutnya. Bye. Bye.